Abis berak lu ye. Emang kenapa? Ayo kita pecahkan. Craig and Indonesia. Hari di ya gitu. Officially. Nggak enak ya sebenarnya. Kita akan meluncurkan tema minggu ini. Tema ya. minggu, bukan tema minggu adalah apa sih? Kan biasanya hari-hari itu dijadikan hari-hari sesuatu kan. Kalau kita ini minggu sesuatu. Ya kan, nggak maksudnya kayak ada hari Kartini, Oh, iya. ya kan? Ada hari sosis nasional, misalkan. Kita mau bikin adalah hari Berak. nasional, tapi dikemas dalam satu minggu. Namanya adalah Berak Berarti Week. Berak Week. Jadi pada tanggal 7 September kita akan merayakan yang namanya Berak Day. Berak Day. Berak Day, tapi diperingati dalam waktu Dan satu waktu minggu minggu. menjadi Berak Week. Kayak misalnya nanti Halloween gitu dan Natal juga kan satu hari. Iya. Kita bahas dalam satu minggu. Dalam satu minggu. Ini harusnya didekor kayak dicipta-cipta. Tai gitu ya. Cuman haji sih sebenarnya. Gak, itu di pikiran aja. Orang udah Iya. banyak tuh melihat tai-tai gitu. Ngomong soal berak, kita akan mengawali minggu kita kali ini dengan membahas yang related banget dah sama berak. Betul. Yang biasa di sekolah nih. Iya. Ya tadi tuh di Tadi awal-awal gua ya kan. tanyain, kayak diledekin gitu. Sebenarnya gimana? Kenapa ya di sekolah itu kalau lu berak abis lu selesai itu ditanya gitu kenapa gitu loh? Terus abis itu kayak diketawain gitu kalau abis berak ya. Iya nih, terus berak. berak. Kenapa diketawain? Ya, ayo kita pecahkan lah pokoknya. Apakah berak itu termasuk sesuatu yang menajiskan atau gimana? Nah, Kenapa tapi diketawain? sebelum kita bahas ya, kita juga ada field trip dong tentunya. Kita ke satu sekolah. Kita mau lakukan research. Kita tanya langsung sama murid-murid yang ada di sana. Apa ya? Kita nanya, tanya ini pertanyaan ini. Kenapa kalau di sekolah itu? Menurut pendapat mereka lucu? gimana gitu? Iya, pendapat mereka kenapa alasannya gitu. Anak sekolah beneran nih ya, karena kita udah lulus sekolah, kita udah pernah mengalami sekolah, kita tanya ke yang sekolah beneran sekarang. Nah, ini dia videonya. Let's go. Sekarang kita sedang berada di satu sekolah di Jakarta dan kita akan menanyakan kepada anak-anak yang ada di sini. Pertanyaannya adalah, apakah lu kalau berak, selesai berak diketawain sama teman-teman lu? Ya kagak lah, ngapain gue ngomong kalau gue berak juga. Jadi lu gak ngomong kalau lu berak ya? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, kenapa menurut kalian berak di sekolah itu lucu? Ya kenapa ya? Ya aneh aja lah, kayak nggak enak kalau berak di sekolah. Kayak nggak pernah. Aku nggak pernah berak di sekolah. Gitu ya. Pernah ketawain temennya abis berak? Kagak lah, ngapain diketawain? Ya sudah. Bentar. Kita mau nanya sesuatu nih, Kamu pernah berak di sekolah? Pernah diketawain nggak abis berak? Pernah sih. Menurut kamu kenapa berak di sekolah itu lucu? Lucu sih nggak tahu dah. Tapi diisengin pernah. Ya tapi lucu kan? Lucu sih. Kenapa? Lucu aja. Lu kalau ngetawain teman-teman lu berak karena apa? Karena siapa tahu belum cebok gitu. Siapa tahu belum cebok. Ya, jadi sekarang kita ketemu lagi satu korban untuk ditanyain. Silakan, Pak. Gue mau nanya nih ke lu pernah nggak berak di sekolah? Pernah. Diketawain nggak sama teman-teman lu? Kadang. Menurut lu kenapa diketawain? Kenapa lucu gitu? Apa ya? Ya nggak jelas sih sebenarnya kan nggak apa-apa. Kenapa menurut lu lucu? Lu pernah nggak ngetawain temen lu yang lagi berak? Kagak. Kalau ngintip pernah. Waduh. Lebih parah ini. Setelah diintip lu ketawa gak? Ya ketawa. Kenapa lucu gitu? Ya lucu aja ekspresi waktu bokernya kan lucu gitu. Oh, ekspresinya. Ekspresi. Oke, ternyata kita ketemu salah satu YouTuber juga yang masih muda. Namanya adalah Aldo Iskandar. Kenapa menurut lu berak di sekolah itu lucu? Berak di sekolah itu lucu, soalnya lu di rumah bisa berak gitu. Tapi kenapa di sekolah berak? Sebelumnya, lu pernah gak ketawain temen lu yang berak? Pernah. Kenapa lu ketawain gitu? Kenapa lu ketawain? Gue ketawain ya, lucu aja gitu kesannya. Ya alasannya karena harus bisa di rumah tapi di sekolah. Oke, gue mau nanya nih sama lo sekarang. Lu pernah nggak berak di sekolah? Pernah berak di celana. Pernah nggak? Kalau di sekolah atau dimanapun, lu berak diketawain nggak? Iya. Kenapa menurut lu berak diketawain? Apakah berak itu lucu? Iya, ada bunyinya. Menurut lu kenapa berak itu lucu? Ya soalnya kayak kapal selam. Nah pantat nanti muncrat. Apa? Sini dulu. Lu pernah nggak ketawain temen lu yang lagi berak? Lu pernah nggak ketawain temen lu yang lagi berak? Pernah ngintipin. Sama ya men tadi. Kayaknya anak-anak sekolah ini Suka ngintipin orang berak ya. Gede lagi. Gede apa ya? Tainya. Klosetnya gede. Oh iya. Kita sudah bertemu dengan satu guru yang ada di sini dan kita mau tahu nih sudut pandang guru gimana gitu ya tentang pertanyaan ini. menurut Sir, kalau misalkan Sir buang air besar, ada sesuatu yang lucu atau nggak Sir? Kenapa kebanyakan anak-anak kalau abis buang air besar tuh diketawain sama teman-temannya Sir? Mungkin karena bau, mungkin karena gede, mungkin karena hijau, mungkin karena ada cabe-cabe. Pernah nggak Sir ngeliat anak-anak kalau misalkan lagi abis buang air besar ke kelas diketawain sama teman-temannya gitu? Ada sih yang ketawa, cuman ya saya tanya, kenapa ketawa? Kamu melihat saya jelek, saya gituin. Terus dia bilang, enggak Sir, katanya. Dia langsung diam, tenang. Ya sudah. Nah, tidak pernah membahas masalah
Oke, Ya, balik itu dia lagi videonya. ke sini ya. Ya seperti kita tadi respon mereka itu banyak alasannya karena ada yang bilang bau, terus ada yang bilang Bau, ada nggak cuci tangan, nggak cuci tangan kemungkinan besar ya kan. ada yang bilang lagi Bunyi, bunyi lu gitu. Itu sebenarnya agak aneh sih. Beraknya menjijikan, Ya, ya kan. Bisa jadi belum disiram kali belum beraknya disiram. gitu. Terus ada yang suka ngintipin temennya. Ah iya, dia suka gini. Itu ketahuan banget tuh ya. Aduh, anak Anak-anak zaman zaman sekarang sekarang tuh nggak bener. Kalau kalian gimana tuh, suka ngintipin teman-teman kalian nggak? Oke, biar jelas kita harus tahu dulu teori psikologi komedi nih. Iya. Jadi ada 4 teori kan. Nggak, kenapa? Apa hubungannya komedi? Karena ini kan sesuatu yang lucu. Oh, jadi berhubungan dengan komedi. Ada pasti. hubungannya dengan teori ini. Yang pertama itu adalah superiority theory. Teori ini dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles yang bilang kalau manusia akan tertawa kepada manusia lain yang lebih inferior. Lu bakal tertawa kepada manusia yang lebih lemah daripada lu gitu. Kenapa? Kenapa ditertawakan? Nggak tahu ya, kalau misalnya lu kayak ngeliat orang jatuh, diumplang gitu. Misalkan nih. Tepungin gitu. Enggak, Itu kan ya inferior. oke, bisa ditertawakan lah ya Ya, gitu. ditertawakan. Karena Tapi itu gue kalau lemah. ngelihat orang yang lebih kecil, kenapa gue nggak ketawain? Maksudnya kesannya orang yang lemah gitu loh. Oh. Kayak misalnya ya gitu jatuh kan, ditepungin. Orang yang bisa dibully lah ya. Jadi diketawain gitu Iya. ya. Yang kedua itu adalah relief theory. Ah. Ini dikemukakan oleh Sigmund Freud yang bilang bahwa humor adalah cara bagi orang untuk melepaskan tegangan psikologi. Oh, tension release ya. Ya, abis itu teorinya ini bekerja untuk lelucon yang kotor gitu. Kotor, Iya, kayak misalnya Oh. berak gitu nih, berak gitu leluconnya. kotor gitu ya. Berarti ini maksudnya Kalau lelucon relief. kalau misalkan gue bilang itu besar ya. Ya, yang kayak itu tuh ya. Itu kotor nggak? Besar ya, apanya? Iya, jalanannya, harapannya besar. Nah, itu relief theory itu yang buat kalian relax gitu, nggak tegang gitu ya. Hanya dengan yang kotor-kotor itu doang. Oh, biasanya Oh. tutupin yang pendam gitu. Biasanya ya relief. Oh, relief tuh berarti kayak di Kayak kita- belak-belakan aja gitu kayak ya. kita nih. Nggak ditutup-tutupin. Bahas berak kan, terus bahas sunat, bahas blowjob Blowjob, dulu, ya. gitu lah. Dan yang selanjutnya incongruity theory. Incongruity. Teori ini bilang kalau misalnya sesuatu yang lucu itu harus yang unexpected. Dia terduga. Kalau berak tuh nggak terduga gitu ya. Kayak Karena terduga dah, biasanya mulus-mulus dulu. Belum dari 4 teori, nanti kita akan sambungkan Oh, iya, yang betul, mana betul. yang masuk. Betul. Prank gitu, unexpected kan. Oh ya, jadi orang bisa ketawa gitu ya. Betul. Berkaitan dengan yang nggak terduga. Kalau misalnya asal jeplak gitu, kayak lucu kan. Ya, gue nggak kepikiran tuh dia bakal ngomong itu, ketawa. Kayak lu misalnya suka muncrat unexpected gitu Oh, kan. iya. Lucu. Dan masuk juga tuh ke relief theory jorok kan. Dan yang terakhir ini adalah bening violation theory. Bening. Temen kita itu, Eno bening. Oh, bukan ya, beda ya. Gimana itu? Teori ini bilang bahwa lucu itu pas kita melanggar sesuatu seperti nomor Binain kali bening. Oh, binain deh. Binain. Binain. Ini bilang kalau bisa sesuatu itu lucu kalau misalnya kita melanggar norma sosial, Oh. kehormatan dan moralitas. Oh, berarti kalau misalkan kita ngejekin orang, tete Cina lu lu. kecil gitu, Cina lu, lucu. misalnya. Oh ya, Cina benar-benar. lu. Maksudnya bukan- Cina lu, itu melanggar norma. Bercandaan gitu. Melanggar Bukan yang norma. bahaya juga. Iya. Nah, jadi sebenarnya berak itu masuk teori yang mana? Kalau misalnya pendapat si penulis, Pendapat si penulis adalah superiority karena orang yang Superiority, berak itu termasuk adalah orang inferior gitu ya. tapi menurutku bisa juga masuk ke relief teori sih. Karena kan ada juga jorok-jorok dikit gitu kan. Kotor-kotor dikit, jadi lucu. Iya sih, gue juga Tergantung- mikir relief sih. Tergantung Karena alasan anaknya juga sebenarnya sih. Kalau ada yang bilang gak cebok, berarti itu relief kan, jorok kan. gue mikir relief karena apa? Karena berak itu Oh, adalah lega sesuatu- ya. Lega gitu habis berak. Iya, bukan kan kalau ini kan relief kan. Ya, gue juga menurut gue relief karena kalau menurut gue berak itu adalah sesuatu yang privasi gitu loh. Dipendam begitu loh. Orang lain nggak boleh tahu. Dan waktu diungkit-ungkit itu biar lucu gitu loh. Coba kenapa gitu loh? Kenapa? Nggak bisa dipendam. Karena gini loh, berak itu kan semua orang melakukan. Iya. kan? Kalau lu nggak melakukan, lu nggak pernah berak, itu aneh. Lu Lu, gendut, sehat lu gitu. bukan manusia namanya kalau nggak pernah berak. Iya, makanya. Sebenarnya mungkin alasannya karena relief dan superiority ini. Tor dan Paling mendekati iya, lah ya. katakan lemah. Jadi kita mau nanya kalian, menurut kalian gimana? Kalau misalnya berak di sekolah itu lucu apa enggak? Lucu apa enggak? Atau enggak kenapa itu lucu? Kenapa itu lucu? Tulis di comment section bawah kalau ada yang setuju, di like tuh komennya supaya kita bisa lihat ya. Tuh, kita kan punya channel masing-masing. Jangan lupa untuk di-subscribe. Kalau Wah, kalian yang suka dance, suka joget, Suka nyanyi? silakan. Di Dan sini suka nih. reptil juga, pecinta reptil Di sini silakan nih. juga. Jadi channel gue ada 3 Channel sebenarnya. dia ada Connect, 1, 2. Nah, 3. Nah, kalau kalian suka daily vlog, suka mau lihat gua keseharian gimana, bisa subscribe channel gua. Tuh. Dan thank you udah komen dan subscribe. Jangan lupa untuk follow kita di Facebook, Line, Twitter, dan apapun lah itu yang kalian mau. Tonton kita terus setiap Senin, Rabu, Jumat, Jumat, jam 4 sore. jam 4 sore pulang sekolah langsung buka laptop nonton. Sekarang waktunya untuk Crack this egg, baby. Main. Yang hari ini I'm not live, yet I grow. I have no lungs, yet I need air. I have no month, yet I can drown. What am I? itu jawabannya. Komen di komen section. Section B. Stay
Salam crackers, cek King Kumpra. Washington became the first US president to eat ice cream. Vanilla is the most popular flavor. And now for the Sembal.